Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'ada wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi dan Putra MIP. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah Beringin Jaya, Bapak Fajar. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua PCM Jabatan Kemiling. Kemudian hadir juga Sekretaris GMI, ya, Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua FKTM beserta seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kemiling. Yang kami hormati Bapak Ketua dan pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling yang sempat hadir bil khusus Baitul Maqdis. Kemudian yang kami hormati para kiai, para ustadz kita, para ayahanda, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat hadir, ayahanda Haji Rahmatan. Makasih, beliau ini bukan cuma tokoh kita. Kalau hubungan dengan saya Pak Sekretaris GMI, beliau ini pamanda saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini sebagaimana kata Pak Camat tadi, berbahagia kita bisa hadir di Baitul Maqdis ini. Oh, ini masjid yang cukup indah, ya, masjid yang cukup tinggi. Nggak nyangka-nyangka kita mau sampai ke Baitul Maqdis. Nggak salah-salah. Ya. Kalau belum puas ke Baitul Maqdis, ada lagi masjid yang lebih jauh lagi. Ya, bukan. Ada masjid di samping apa? Di samping UTB. Ya, itu masjid lebih jauh lagi. Sidratul Muntaha. Ya. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa hadir di tempat ini. Kalau pula bukan karena asbab FKTM ini salah satunya, kan belum tentu kita hadir di Baitul Maqdis ini. Apalagi kalau yang pemikirannya masih gondrong, ya, yang masih terlalu itu masjidnya Muhammadiyah, itu ngapain kita ke situ, itu kan masih gondrong itu Pak pikirannya. Makanya hadirnya FKTM ini untuk memberikan wawasan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata indahnya sesuatu itu bukan karena sama, Pak. Ya, indahnya sesuatu itu bukan karena sama. Kalau warnanya putih semua justru tidak indah, tapi justru di situ ada keindahan itu karena ini berbeda-beda. Seperti pelangi itu, Pak. Kalau merah semua, ya tentu nggak indah. Bahkan justru mungkin dijadikan sebagai salah satu lambang partai mungkin pelangi itu. Kalau dia merah semua gitu. Tapi ternyata dia berwarna-warna. Bapak Ibu sekalian, berwarna-warna. Dan berwarna-warna itu, Pak, hanya bisa dinikmati oleh yang bisa melihatnya. Yang bisa menikmati keindahan pelangi itu sesungguhnya adalah kita yang mampu melihatnya secara benar. Dan mata kita normal, Pak. Ya,
Mau berulang kali pun kita nanya kepada saudara-saudara kita yang kebetulan punya keterbatasan mata, mereka tak bisa menceritakan keindahannya pelangi. Berarti indahnya sesuatu itu ketika ada sebuah kenormalan dari cara berpikir, cara melihat, dan cara merasa kita. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, luar biasa. Saya pernah ceritakan antara suami istri yang naik sepeda itu ya Pak. Jadi ada pasangan suami istri yang luar biasa, kasih sayangnya dekatnya bukan main. Hidup di kampung, rumahnya kebetulan geribing gak terlalu bagus. Kita di kampung itu kan biasanya bapaknya bangun subuh, entah sholat di masjid atau di rumah. Setelah itu dia duduk di dapur, di bangku-bangku dapur itu sembari apa? Sembari ngopi. Kebetulan sumurnya itu memang berada di dalam rumah itu. Bapak ini lagi ngopi, duduk di bangku-bangku itu, istrinya nimba sumur. Nah, karena memang tidak hati-hati naruh timba sumur itu, biasanya kan memang ngejepat karena talinya kan pasti narik, reli banyak ke bawah. Maka ngejepatlah timbanya itu kebetulan menyerempet kupingnya sebelah kanan, dan di sebelah kanan itu ada anting, anting emas. Subang bahasa kita. Ya. Dilihat oleh suaminya, kata suaminya, ya Allah, itu satu-satunya harta istri saya, kok masuk ke dalam sumur juga antingnya. Tapi dia diam saja Pak. Si istri juga tidak cerita, tidak ngomong. Hari kedua giliran si suaminya berangkat pergi ke kebun, bawa sepeda ontel itu. 30 meter dari rumah meledaklah ban sepedanya sebelah depan. Apa kata istrinya yang melepas suaminya dari pintu dapur? Ya Allah, itu satu-satunya harta suami saya untuk usaha, meledak pula ban sepedanya sebelah depan. Tapi dia tidak negor Pak. Kemudian suami nggak cerita, artinya komunikasinya ini nggak lancar gitu loh Pak, nggak lancar. Hari ketiga ternyata mereka berdua ini sama-sama ke pasar Pak. Sampai pulang dari pasar baru seteguran. Kata suaminya, Dek, kamu dari mana sih? Dari pasar. Ngapain? Saya jual anting saya sebelah kiri. Buat apa lo antingnya cuma sebelah kiri, nggak bisa dipakai? Malu juga makainya. Lebih baik saya jual antingnya untuk duitnya untuk ngeganti ban sepeda abang sebelah depan. Kalau abang dari mana? Dari pasar juga. Ngapain? Jual ban sepeda saya sebelah belakang. Daripada sepedanya nggak bisa dipakai, lebih baik saya jual ban sepedanya untuk ngeganti subangmu sebelah kanan. Ternyata luar biasa niat mereka berdua ini, baiknya bukan main. Tapi karena komunikasi yang tidak lancar, ternyata niat sebaik apapun, rencana sebaik apapun, kalau tidak dikomunikasikan, maka dia tidak akan nyambung. Apa kata suaminya? Ya sudah Dek, kalau gitu sebelah kanan pakai subang, sebelah kiri pakai ban sepeda. Karenanya Bapak Ibu sekalian, inilah luar biasanya komunikasi kita yang harus terbangun. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini justru kata Pak Camat tadi, hanya termakan isu dan hoak, sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu ilmunya, belum tahu sesungguhnya. Masya Allah, ini melalui FKTM ini kita bisa menjadi nyambung luar biasa, Masya Allah. Biasanya kita keliling-keliling Pak, ya, sholat. Ini Pak Firman dengan Pak Mukadi dengan beberapa orang kawan kita. Ini kan jelas Muhammadiyah nih Pak. Organisasinya bukan agamanya. Nanti dibilang agamanya apa? Agamanya Muhammadiyah. Agamanya apa? NU. Geblek tuh, ya. Agamanya tetap Islam, organisasinya Muhammadiyah. Tapi ternyata Pak Mukadi dengan Pak Firman dengan kawan-kawan yang lain, perhatikan Pak, ketika imamnya apa? Kunut, ikut kunut nih orang-orang. Perhatikan, kapan ngelihat mereka nggak ikut kunut Pak? Nah, hari ini kebetulan kita sholat dari Baitul Maqdis. Nah, kebetulan nggak kunut.
Kita juga ikut enggak kunut. Nah, sah sholat kita, Pak. Nah, inilah hebatnya luar biasanya kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ternyata semakin banyak, saya dipeseni oleh kiai saya dulu gini, Pak. Purna, kamu kan sekarang sudah selesai dari pondok. Ya, kamu kan mau nyambung ke tempat yang lain. Pak Kiai cuma pesan. Ada 3 pesannya, Pak. Ada 4 pesannya. Pertama, ada filosofis hidup Purna katanya. Pertama, banyak baca pasti banyak tahu. Yang kedua, banyak jalan pasti banyak lihat. Yang ketiga, banyak bergaul pasti banyak kawan. Rendah hati pasti akan selamat. Begitu pesan dari guru saya. Ternyata benar, Pak. Banyak baca pasti banyak tahu. Hari ini Pak Camat sudah baca berita sekian. Pak Camat jauh lebih banyak tahu daripada kita ternyata. Hari ini, pagi ini ada yang mungkin sudah pulang nanti baca koran. Pasti dia akan jauh lebih banyak tahu daripada kita. Masalahnya kadang-kadang yang nggak pernah baca sok tahu, Pak. Ya, sok tahu lebih tahu daripada yang baca. Yang kedua pesan kiai saya itu banyak jalan, banyak lihat. Benar, Pak. Bapak-bapak yang tadi hanya dari sini, Pak, dari bawah itu, atau dari lingkungan Beringin Jaya ini beda dengan saya, dengan Pak Camat. Pak Camat dari Kedaton, saya dari Jagabaya 2. Jauh lebih banyak yang kami berdua lihat di jalan tadi. Jauh lebih banyak cerita kami berdua dibanding dengan bapak-bapak yang hanya berangkat dari Sumberjo Sejahtera. Betul nggak, Pak? Luar biasa filosofisnya, Pak. Yang ketiga, kata Pak Kiai saya itu, banyak gaul, banyak saudara. Pak Ibu sekalian, banyak gaul, banyak saudara. Ini sudah pasti. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, ternyata FKTM ini menjadikan kita menjadi jauh lebih kuat, Bapak Ibu sekalian. Karena seseorang itu hebat itu karena kemampuannya untuk dapat melihat sesuatu itu secara objektif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia bisa menyaring apa yang dilihatnya itu tidak lantas diterima begitu saja. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi imamnya nggak baca bismillah. Biasanya keliling-keliling kita kan jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kita dapat ilmu lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, dan tak usah anti, inilah luar biasanya kita. Kenapa? Karena memang kita kan punya rujukan. Ada memang guru-guru kita yang mengajarkan gitu dulu. Kalau yang memang berpegang pada Imam Syafi'i, pasti dia akan ya Bismillahirrahmanirrahim, pasti dikuatkan. Tapi yang mengikut Imam Ibnu Hanbal, Imam Hanafi, Bapak Ibu sekalian, sir, bukan gak dibaca sir. Pak Ustadz Nur Salim tadi ngebaca bismillahnya bukan gak ngebaca, disirkan, Pak. Enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kalau Imam Malik, pengikutnya Imam Malik, justru tidak baca bismillah sama sekali, Pak. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa bismillah itu adalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ternyata luar biasa kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang luar biasa. Makanya semakin banyak ilmu, pasti kita akan semakin kuat, pasti kita akan semakin hebat. Kemarin saya contohkan Bapak Ibu sekalian, lagi tempat naruh tangan saja. Kalau kita tak punya ilmunya pasti jadi masalah. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita yang banyak memahami mengikut Imam Syafi'i kan pasti di tengah di sini, Pak. Lurus seperti ini, Pak. Nah, dan dia Bapak Ibu sekalian yang telapak tangan ini memegang apa namanya? lengan kiri ini. Makanya dulu kakek nenek kita, guru kita ngajari pas hati tangan apa namanya? Mata tangannya ini bersentuhan. Karena memang pas Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah ini. Tapi ternyata kebanyakan
pengikut Imam Hanafi dan Ibnu Hanbal, Bapak Ibu sekalian, kan ada di bawah, agak ke bawah begini, Pak. Kalau kita nggak tahu ilmunya kan menurut kita masalah itu. Masalah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam Malik sama sekali tidak di sini. Sebahagian besar dari pengikut Imam Malik, Bapak Ibu sekalian, justru kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah haji dengan umrah, Bapak Ibu sekalian, ya, dia tidak berada di sini, justru di bawah. Allahu Akbar. Gantung aja, Pak. Kalau kita tahu ilmunya nggak akan pernah jadi masalah, Pak. Tapi karena kita nggak tahu masalahnya, nggak tahu ilmunya, apa pula aliran apa pula itu. Nah, kita nganggap punya orang tidak benar, padahal ada rujukannya gitu loh, Pak. Nah, sedangkan menurut sifat sholatnya baginda Rasul, Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata tempat tangan itu ada di sini. Allahu Akbar, di sini tempatnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, lagi-lagi kita ngomong, wah aliran sesat itu, ya, apanya seperti itu. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama seperti itu. Mudah-mudahan seperti kata Pak Camat tadi, semakin kita bertemu semakin kita kuat, semakin kita bertemu semakin kita kuat. Makanya ada peribahasa dulu itu, jangan seperti kodok dalam tempurung. Dia merasa suaranya paling nyaring, Pak. Dan dunianya itulah luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Karena dia tahu hanya sesungguhnya di dalam itulah dunianya Bapak Ibu sekalian. Padahal jauh lebih besar. Nah, karenanya ternyata perbedaan itulah yang menguatkan. Sama dengan pasangan suami istri, Pak. Pasangan suami istri itu kenapa dikatakan jodoh, Pak? Kan bukan karena sama, toh. Bukan karena sama, tapi karena dua hal yang berbeda yang saling menguatkan. Yang namanya jodoh itu pasti saling menguatkan, Pak. Itu namanya jodoh. Dan laki-laki dengan perempuan. Makanya nggak ada ceritanya laki-laki sama laki-laki jodoh. Perempuan sama perempuan jodoh, jelas sakit jiwa itu, Pak. Ya. Tapi laki-laki dengan perempuan, dua hal yang berbeda tapi saling menguatkan. Sama dengan baut dengan sekrup, Pak. Baut dengan sekrup itu dua hal yang berbeda tapi saling menguatkan. Jembatan, rumah, gedung, segala macam dikuatkan. Pertanyaannya, kalau baut dengan baut, menguatkan tidak? Enggak. Ternyata tidak. Sekrup dengan sekrup menguatkan tidak? Ternyata tidak. Ternyata kuatnya kita itu karena ada perbedaan tapi mampu menghargai, menghormati perbedaan itu. Kehebatan seseorang pada saat dia mampu menghormati dan menghargai perbedaan. Orang yang tak mampu menghargai perbedaan, tak mampu menghormati perbedaan, sesungguhnya dia seperti katak dalam tempurung. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ketika kita sadar itu, insya Allah kedamaian dan kebahagiaan yang akan kita temukan. Saya tanya lagi, Pak, kapan waktunya kita bahagia, Pak? Kita bingung kan jawabnya. Kita bahagia itu saat pikiran dan hati kita tenang. Betul kan, Pak? Rumusnya pasti bahagia. Walaupun duitnya banyak tapi hati dan pikirannya tidak tenang, tak akan pernah bahagia. Bohong. Walaupun banyak duit, walaupun ilmunya bagus tapi pikiran dan hatinya tidak tenang, tak akan pernah bahagia. Karena ketenangan itu, karena kebahagiaan itu hanya pada saat hati dan pikiran kita tenang. Makanya sering kita pernah mendengar ada ceramah, Bapak Ibu sekalian, diandaikan makannya seorang pejabat dengan seorang tukang becak. Tukang becak, Pak, ya, makannya itu ngambil seabrek-abrek, satu piring penuh itu habis. Habis itu duduk dia di becaknya itu langsung ngorok pula, Pak. Kenapa? Hati dan pikirannya tenang. Ini si pejabat ini makannya dikit susah tidur. Kenapa? Hati dan pikirannya tidak tenang, Bapak Ibu sekalian. Lantas apa yang bisa membuat hati dan pikiran kita tenang? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dekat kepada Allah. Itu satu rumus utama, Pak. Kenapa harus dekat sama Allah? Karena hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati dan pikiran kita itu, memantapkan hati dan pikiran kita. Nah, makanya melalui
kegiatan seperti ini insya Allah kita semakin kuat, kita semakin mampu untuk saling menjaga dan menghargai Bapak Ibu sekalian. Nah, saya orang NU, tapi kan kawannya Muhammadiyah semua ini Bapak Ibu sekalian. Saya orang NU, tapi disuruh kajian nih kawan-kawan Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian. Muter saya di kecamatan-kecamatan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kan saya nggak pernah ngebahas masalah bagaimana ilmu, bagaimana anunya Bapak Ibu sekalian. Yang penting kan ilmunya. Karena semakin luas pemahaman kita, semakin mampu kita menghargai dan menghormati. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mudah-mudahan Baitul Maqdis ini akan semakin makmur dan menjadi luar biasa. Sama-sama terima kasih PCM sudah mengutus kawan-kawan dari Muhammadiyah, begitu dari MWC NU, terima kasih sudah mengutus anggotanya untuk dapat bergabung di FKTM sehingga kita bersama-sama bisa bergabung, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan subuhan bersamaan bersama dengan Pak Camat tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Camat, dan beliau selalu mendampingi dan hadir di tengah-tengah kita untuk dapat membersamai kita, karena betul apa kata beliau bahwa Bu Wali ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian perhatiannya. Terakhir, bagi kawan-kawan yang sudah menerima bantuan dari Bu Wali Kota operasional masjid itu, ya disegerakan laporannya. Lah ada yang protes, Pak Kawa itu kan bantuan, iya, tapi kan itu bukan duit pribadi Bu Wali loh, itu kan duit APBD. Duit APBD satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus sama-sama menjaganya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Bapak Haji Purna Irawan SMAG. Untuk acara yang selanjutnya, adapun pertanyaan mungkin baik dari materi ceramah pada pagi hari ini maupun pada pertanyaan permasalahan masjid, kami persilakan kepada bapak-bapak yang kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Kasih kesempatan yang lain. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau memang tidak ada pertanyaan sambil kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia Masjid Baitul Maqdis, dipersilakan kepada bapak-bapak dari ketua-ketua dekanan masjid se-Kecamatan Kemiling untuk bisa memperkenalkan diri dengan kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Haji Yusuf, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Purnomo, Ketua Masjid Al-Hikmah Beringin Raya yang berposisi di belakang fotokopi Anugerah. Mari bapak-bapak dan saudara-saudara kalau dalam perjalanan mampir berjamaah tempat saya. Kami menerima. Terima kasih. Iya itu. Ini masih sampean ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Narawisa, dari Masjid Al-Asif Perum Polda 2 Beringin Raya. Itu siapa? Hari ini Punya lahan luas, kalau parkir itu dengan 300 motor. Itu ya. Pak Ustaz Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya merasa bersalah nih. Saya bersama pendatang baru Bapak Abdul Yusak dan Ustadz Fikriansa, Muhammad Fikriansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasroni, itu dari jemaah. Kenal, saya cuma bendahara bukan amir Masjid Al-Isra di Beringin Raya di Polda 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan Abdurrahman dari Masjid Nurul Islam depan STM. Saya bersama
Supra dari belakang. Motor Supra. Oh. Bisa ngelucu juga ya Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supraptono dari Masjid Al-Ghafur Jalan Mati 2 Pakartan. Izin saya Sariman dari Masjid Al-Huda Samping Kesana Bukit bersama Pak Nandang. Ada Mas Joko sama Pak Haji Jang Sahrian. Alhamdulillah hari ini 4 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmono dari Masjid Fajar Ikhlas Sumberjo Kemiling. Saya berdua dengan Bapak Busino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nama di situ. Ya. Di Sumberjo lama. Lama dari kecil. Oh, Kita masih nyekap bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Mohon sekretaris izin saya bahwa dulu. saya perkenalkan saya Martono Setelah dari itu Masjid bendara. Al-Hikmah apa Pak dari kelas? Nah, seberang depan. mananya? Oh cari iklan. Enggak tahu itu apa. Tapi ya jamaah sini Dia ngasih nama juga dulu, Pak. ada yang masuk. Dulu musola namanya. Lebih ke masjid itu. Padahal Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur saya lihatin saya terus sih. Nama masih seperti dulu Pak. Fatih Umar dari Masjid Fajar Ikhlas Kampung Vietnam. Di paling jauh ya Pak. Pak Pura Irawan kalah nih dari Vietnam Pak. Kegiatan FKTM ini terekam di YouTube Fatih Umar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau anggota FKTM kok belum subscribe YouTube Fatih Umar, sungguh terlalu ya Pak. Tak dumane dulur-dulurku seger waras kabeh lan akeh rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irawan dan kebetulan sama teman saya Rufi, Pak Marco sama Ketua Bidang Pendidikan Pak Sarif Sultan. Alhamdulillah kami dari Masjid Nur Hidayatullah RT 08 Pinang Jaya, Rumah Bukit Seringin Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahyu Setiawan hadir bersama pembina kami Bapak Sultanus Bukan Ida MPDI. Kami dari Masjid Ar-Rahman BKP Blok V, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sukamto dari Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan itu perbatasan seberang sini Langkapura, sebelah sini Kemiling. Jalan itu dari Pramuka nembus sampai Gang Madu, Pak. Ya, ke seberangnya Bedujana. Itu, ya. Saya sendirian. Saya tadi ngajak bendara sama sekretarisnya nggak bisa hadir karena ada kegiatan keluarga, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswahyudi, Samir Masjid dari Masjid Al-Ikhlas Beringin Raya di dekat Makam Pak. SMP 13. Ya, kalau kebetulan ke Makam mampir Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Rahman dari Masjid Ansar BKP. Kami selalu berdua sama besti saya, Ahmad Asikin, Ketua Bidang Pembangunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufarid
Ketua Takmir Masjid Arido Jalan Persada 1 Kemiling Raya. Sebelumnya Ibu sekalian, tadi ada pesan dari pengurus masjid, nanti yang bagi Bapak Ibu yang belum berpuasa sunnah disediakan sarapan ya. Jadi jangan pulang dulu, ada sarapan di depan masjid. Saya ini kebetulan, Bapak bukan sombong ya, karena disebutkan ketua PCM. Jadi di organisasi ini jabatannya rangkap-rangkap Pak. Ya, kayak Pak Mukadi, Pak Nur Salim itu sudah biasa. Memang belum sesuai dengan peraturan. Ya, ditambah lagi saya di Dikdasmen PDM Pak. Jadi kadang-kadang kalau pas hari raya kurban bareng itu bingung Pak saya. Karena di sana, nah itu. Kalau tidak salah mungkin tadi saya baca di media sosial itu Idul Adha 1445 Hijriah bersamaan ya Pak, tidak? Insya Allah, jadi tanggal 17 Juni. Sekali lagi itu yang sudah sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.